1 Yohanes pasal yang keempat. Kita membaca sekali lagi dari 7 sampai 12 dengan bergiliran. Saudara-saudara, minggu lalu kita telah membicarakan tentang urutan itu penting sekali. Siapa duluan? Apa utamakan? The first thing first. Who give? Who act? And who does it first? Dan ini mengerti urutan itu bijaksana yang paling fundamental. Kongfucu mengatakan, segala sesuatu ada awal, ada akhirnya. Segala sesuatu ada permulaan, ada penutupannya. Dan barang siapa yang mengetahui urutan dulu dan belakang, orang itu orang dekat kepada kebenaran. 物有始终，事有本末，知其先后，则俊道也。Ini kalimat dari Kongfucu di dalam halaman pertama daripada pengajaran Konfusius 2600 tahun yang lalu. Dan pada waktu saya memikirkan kalimat ini, lalu saya terapkan ke dalam pengertian teologi reform, di dalam mentafsirkan Alkitab, saya melihat kitab suci jauh lebih dulu menyatakan urutan itu dan dasar urutan itu adalah Allah sendiri. Karena Tuhan berkata, akulah Alfa, akulah Omega, akulah awal dan akulah akhir. Aku yang memulai, aku menggenapi, aku yang mendirikan, aku yang menyempurnakan, aku yang memberikan, dan aku yang menyempurnakan. Saudara-saudara, who start first? God. Who love first? God. Bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita. Sehingga kalau ada seseorang mengatakan, aku mencintai engkau Tuhan, Tuhan akan tanya, engkau mencintai aku dengan apa? Dengan cinta yang daripadaku. Cintamu dari mana? Cintaku adalah sebagian dari diriku. Dirimu dari siapa? Diriku adalah dilahirkan oleh ibuku. Ibumu dari mana? Dilahirkan oleh ibunya ibu. Ibunya ibu dari mana? Dari ibunya ibu. Sampai mulutmu mencong, sampai lidahmu putus, sampai air ludahmu habis, engkau belum bisa menjawab kecuali engkau mengatakan Tuhan yang mulai. Amin. Nah, ini satu dasar yang tidak ada di dalam pemikiran manusia, karena ini adalah wahyu Tuhan sendiri. I am the Alpha and I am the Omega. Akulah yang menjadi titik permulaan, aku menjadi titik akhir. Dan kalau engkau mau mengerti dulu mana, belakang mana, siapa mulai, siapa akhir, di mana awalnya, di mana akhirannya, engkau mulai segala sesuatu dari mengenal Tuhan dulu. Saudara-saudara sekalian, Tuhan Allah memberikan tantangan kepada orang Israel melalui Nabi Yesaya, beritahu kepadaku dengan ilah yang mana engkau membandingkan aku. To whom you compare me with? To which God you compare me with? Tuhan berkata, dengan ilah dewa-dewa mana engkau membedakan, engkau membandingkan aku dengan mereka. Siapa di antara ilah-ilah, siapa di tengah dewa-dewa yang sama seperti saya, dari titik permulaan menunjukkan sampai titik terakhir? Who can be compared with me? I am the one who point from the beginning point unto the ending point of the history. Sayalah yang mentitikkan permulaan dan menuju kepada titik terakhir dalam sejarah. Itu sebab I am God, I'm your God, I'm the only God. There's no other God besides me. Saudara-saudara, Allah satu-satunya, Allah supreme, Allah tertinggi, Allah yang tidak ada bandingnya, Allah yang paling berkuasa, menandakan diri sebagai Allah yang mulai dari titik permulaan, yang menuju kepada titik terakhir, dan sepanjang jalan lain yang menggabungkan titik permulaan sampai titik terakhir, garis ini dan arahnya dan segala sesuatu yang mungkin terjadi dan pasti digenapi di dalam sejarah hanya ditetapkan oleh kuasa Allah sendiri. Aku yang menetapkan. Maka aku alamu. Saudara-saudara, saya sangat tertarik karena pengertian barat
dan pengertian timur, pengertian kuno, pengertian modern yang tidak mau kembali kepada Alkitab, mereka tak pernah mungkin mengerti apa itu sejarah. Banyak sejarawan tidak mengerti sejarah karena mereka hanya bergumul di dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam kurun waktu, dan mereka tidak pernah melihat diri daripada kekekalan Allah. Dan mereka bagaimana mendembusi akan keterbatasan waktu untuk melihat relasi antara eksistensi yang dicipta dan Sang Allah yang menjadi pencipta. Di situ bertemu dan menemukan bijaksana untuk mengerti itu sejarah. Saudara yang belajar sejarah, dengar kalimat-kalimat ini. Ini kunci yang tidak dimengerti ahli sejarah. Ini kunci yang tidak dimengerti oleh profesor-profesor sejarah. Jadi saya sangat tertarik dengan satu ilmu yang namanya metode sejarah. Ya, mempelajari bagaimana caranya untuk mengerti sejarah. Lalu saya membagikan hanya dua macam orang. Semacam orang itu kecimpung, terjerumus, dan akhirnya terkurung di dalam sejarah. Dan mereka memberikan interpretasi sejarah melalui kedudukan yang terkurung di dalam sejarah. Orang itu kasihan sekali. Meskipun dia dapat gelar doktor sejarah, dia hanya memputar-putarkan diri di dalam kurun waktu dan belum berlonjak keluar. Orang kedua adalah orang yang mengerti firman Tuhan, orang yang mengerti kebenaran Alkitab, karena Allah sang pencipta waktu. God is the creator of time, so God is surely transcends time. Karena Allah mencipta waktu, maka Allah bukan waktu. Karena Allah mencipta waktu, maka Allah tidak dikurung oleh waktu. Karena Allah mencipta waktu, maka Allah melampaui waktu. Karena Allah mencipta waktu, Allah penguasa waktu. Karena Allah mencipta waktu, Allah menunjukkan rencananya untuk menjadi satu garis benang merah yang dominan untuk menjadi pusat daripada arah sejarah. Sehingga di dalam waktu peristiwa yang terjadi akibat kemauan manusia, peristiwa yang digarap oleh manusia yang berdosa adalah peristiwa-peristiwa yang akhirnya bukan membentuk sejarah, menyatakan kebodohan manusia di sejarah. Yang membentuk sejarah adalah rencana Allah di luar waktu, di luar kurun sejarah, yang akhirnya akan mempengaruhi dan akan menghakimi semua yang terjadi, yang tidak beres, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam rencana yang melampaui sejarah. Saudara-saudara, semua konsep ini harus kita mengerti sehingga kita akhirnya tidak terjerumus, kita tidak tergugur oleh waktu. Karena mengenai sejarah, manusia hanya boleh digolongkan ke dalam tiga golongan. Pertama adalah manusia yang mewarisi sejarah. Orang Jawa bangun pakai joglo, orang Jawa pakai topi, orang Jawa pakai sarung. Karena apa? Mewarisi sejarah. Di dalam arus sejarah, dia dilahirkan di dalam satu kurun waktu dan sejarah menguasai dia. Orang Cina menurunkan sesuatu dari Cina. Orang Cina mempunyai adat dari Cina. Orang Batak makan saksang. Orang Batak itu mempunyai adat Batak. Karena apa? Dia dilahirkan di dalam arus dari bersejarah. Ini lumrah, semua lumrah. Tetapi ada semacam orang, dia bukan saja mewarisi hereditas sejarah, dia mulai menyelidik sejarah. Nah, ini sejarawan. Those who are not only inheriting history, but they analyze history. They try to be crucial, to be critical, and try to study others' history. Ini menjadi sejarawan. Ini tugas historian. Tetapi pada waktu mereka menyelidiki sejarah, sikap dan metodenya cuma dua. Pertama adalah mendata semua peristiwa yang pernah terjadi di dalam sejarah. Sesuatu mengkaitkan satu dengan lain untuk menemukan rumus dan dalil yang akan menuju kepada arah hari depan. Nah, ini sejarawan yang hanya mendata dan memberikan pengertian interpretasi yang pas. Itu adalah yang lebih rendah. Tapi sudah merumuskan semua untuk menemukan dalil dan prinsip mungkin hari depan kemana, itu lebih tinggi. Dan orang itu sudah meloncatkan diri dari semacam pengaruh warisan daripada
sejarah yang sudah tersimpan di dalam gudang waktu. Dan mereka berusaha untuk membawa manusia untuk mengerti. Dalil-dalil itu membantu kita mendapatkan kristalisasi dari bijaksana manusia yang kuno untuk mengetahui seharusnya kita menuju ke mana. Nah, saudara-saudara, ini adalah semacam manusia yang mau dididik oleh sejarah, dan mau mengambil bijaksana sejarah, dan mau merubah diri. Ini orang lebih pintar. Di dalam hal ini, satu kalimat yang paling penting dalam sejarah adalah dari seorang Jerman yang namanya adalah George William Hegel, yaitu profesor daripada Karl Marx. Profesor yang mengajar seorang akhirnya pemberontak dari murid itu mendirikan komunisme untuk melawan mati-matian profesornya, yaitu Karl Marx. Dan dia mengatakan pengajaran yang paling besar dari sejarah kepada manusia, the greatest teaching of the history to mankind is mankind do not want to be taught by history. Saudara-saudara, manusia mendapat pengajaran besar dari sejarah, yaitu manusia tidak mau diajar oleh sejarah. Sehingga manusia terus ulang kesalahan orang kuno. Saudara-saudara, kegagalan kita tidak sadar. Kita sedang mengulangi kegagalan nenek moyang kita masing-masing. Karena the greatest teaching of the history is human being do not want to be taught by history. Manusia tidak mau menerima ajaran dari sejarah. Saudara-saudara, maka yang kedua ini bukan lebih penting. Orang golongan ketiga ada orang yang menggugurkan sejarah. Manusia yang menggugurkan sejarah, mengirim sejarah ke dalam gudang waktu dan memakan sesuatu prinsip untuk membuat sejarah baru sesuai rencana Allah. Siapa itu? Yaitu mereka yang mengenal kehendak Allah dan rencana kekekalan Allah. Karena Alkitab sudah mengandung prinsip ini dan diutarakan melalui satu kalimat yang sederhana sekali dari Yohanes. Saudara-saudara, pada waktu orang-orang akademik, orang terpelajar, the learned people despise this Bible. Aku menemukan apa yang kegagalan mereka sudah dicatat dalam kitab suci. Maka saya mengatakan kitab suci lebih tinggi dari filsafat siapapun, kebudayaan manapun, ajaran di dalam zaman bagaimanapun. Saudara-saudara sekalian, Yohanes yang mengatakan kalimat itu, dunia ini beserta segala nafsunya akan lenyap. Hanya mereka melakukan kehendak Allah kekal selama-lamanya. Nah, orang semacam inilah mereka akan menghantar sejarah ke dalam kuburan, lalu mereka akan berjalan kehendak Allah sampai selama-lamanya. Dengan demikian, bukan sejarah mengkuburkan mereka, bukan sejarah menggugurkan mereka, tapi mereka lah yang menggugurkan mereka sejarah, mengkuburkan sejarah, dan mereka berjalan di dalam rencana Allah yang kekal untuk selama-lamanya. Hanya orang semacam ini orang yang berbijaksana. Engkau bilang, bukankah sejarah mengkuburkan kita, termasuk orang menjalankan kehendak Allah, nanti mati dikuburkan juga. Saudara-saudara, yang dikuburkan itu cuma tubuhnya, jiwanya tidak, pikirannya tidak, rohaninya tidak, pengaruhnya tidak, dan pelayanannya tidak. Saudara-saudara, kita masih dipengaruhi oleh Abraham, kita masih dipengaruhi oleh Musa, kita masih dipengaruhi oleh Daud, kita masih dipengaruhi oleh Petrus, Yohanes, dan banyak rasul-rasul lain daripada Yesus Kristus. Tetapi kita tidak dipengaruhi oleh Firaun, kita tidak lagi dipengaruhi oleh Herodes, kita tidak dipengaruhi oleh Kaisar Romawi, kita tidak lagi dipengaruhi oleh Caesar, tidak lagi dipengaruhi oleh Diocletian, tidak lagi dipengaruhi oleh Trajanus, tidak lagi dipengaruhi oleh orang-orang Romawi yang kejam dan yang banyak menganiaya orang Kristen. Karena apa? Mereka dikuburkan, mereka digugurkan. Tetapi rasul-rasul, nabi-nabi, orang-orang rohani yang dipakai oleh Tuhan, mereka tidak pernah dikuburkan dan digugurin oleh sejarah. Bahkan mereka yang menggugurkan sejarah. Saudara-saudara, dengan demikian kita mengetahui bahwa kita hidup di dalam bukan proses penggeseran dari sejarah, tapi kita hidup di dalam inti-inti daripada prinsip hidup yang diwahyukan oleh firman Tuhan kepada kita.
Saudara-saudara, di sini dikatakan kita sudah menerima cinta kasih dari Tuhan. Dan cinta kasih Tuhan itu mengakibatkan kita bisa hidup saling mengasihi. Prinsip-prinsip semua ini memang tidak gampang dijalankan. Tetapi justru tidak gampang dijalankan. Maka kita perlu diingat, dikhotbahkan terus menerus. Dan di dalam mengerti akan inti-inti seperti ini, kita hidup berbeda dengan orang yang tidak mengenal firman Tuhan. Saudara-saudara, saya tidak tahu apa menjadi faedah engkau ikut kebaktian. Apa menjadi perubahan setelah engkau menerima Kristus? Apakah perbedaan? Jikalau andai kata engkau sampai hari ini belum kenal Tuhan, dan engkau mempunyai kekayaan yang banyak di dunia, tapi engkau tidak mempunyai prinsip-prinsip hidup yang didengar setiap minggu, engkau akan menjadi orang seperti apa? Saudara-saudara sekalian, cinta kasih itu dari Tuhan. Cinta kasih itu berasal dari Dia. Sumbernya, titik permulaannya Dia. Dia adalah Alfa, Dia adalah Omega. Saudara-saudara, mengenal Tuhan baru mengenal waktu yang diciptakan oleh Tuhan. Mengenal Tuhan sebagai titik permulaan dan titik akhir, maka kita mendapatkan center point of the process of history. And God is above, God is supreme, God is controlling the process of the history. Dengan demikian, kita kembali kepada prinsip ini dan kita mau tahu siapa dulu. Saya mencintai Tuhan dulu? Tidak. Tuhan mencintai saya terlebih dahulu? Iya. Saya kalau bisa mencintai Tuhan adalah karena Tuhan terdahulu mencintai saya. Saya bisa mengerti Tuhan karena Tuhan terlebih dulu mengenal saya. Saya bisa menyeru Tuhan karena Tuhan terlebih dahulu menyeru dan memanggil saya untuk bertobat. Saudara-saudara, di dalam mengenai siapa dulu, siapa belakang, apa titik mula, apa titik akhir, Spurgeon mengatakan satu kalimat, aku sekarang bisa memilih Tuhan, inilah buktinya Dia sudah memilih aku. Coba ulangi ya, 1, 2, 3. Aku sekarang bisa memilih Tuhan, adalah buktinya Dia sudah memilih aku terlebih dahulu. Dan menaruh benih pilihan itu di hati saya, sehingga aku bisa bertumbuh dan memilih Dia. Wah, ini kalimat mempengaruhi saya sudah 44 tahun. Waktu saya umur 22, saya membaca Spurgeon, saya kaget. Saya sangat terkesan. I chose him. This is to prove he had chosen me first. And I put the seek to seek after him in my heart. So, I am seeking after God, and I chose Him as my Savior. Charles Spurgeon. Saudara-saudara, aku sekarang bisa memilih Tuhan. Ini adalah buktinya Tuhan memilih aku dan memberikan benih di dalam hatiku supaya aku boleh bertumbuh dan memilih Dia. Saudara-saudara, orang mengerti seperti ini, seumur hidup tidak mungkin sombong. Orang mengerti seperti ini, seumur hidup tidak mungkin melayani tidak bertujuan. Orang mengerti ini, dia tahu, who am I now is simply because the grace of God. I am now as a fruit of God's elect. I am now to prove He loved me first, then I can love Him. Kalau saya mencintai Tuhan adalah akibat karena Tuhan lebih dulu mencintai saya. Kalau saya datang kepada Dia adalah bukti Dia telah memilih saya dan memberikan benih itu di hati saya, sehingga benih itu masuk di hati saya. Saya seumur hidup tidak mungkin hidup sembarangan, karena benih itu akan bertumbuh sehingga akhirnya saya mencari Dia, saya mau mengerti Dia, dan saya menjalankan kehendak Dia. Saya mau ikut jejak kaki Yesus Kristus selama hidup di dalam dunia ini. Saudara-saudara, dengan demikian kalimat ini engkau mengerti, kita mengasihi karena Dia terlebih dahulu mengasihi kita semua. 1, 2. Kita mengasihi karena Dia terlebih dahulu mengasihi kita. Masih ingat? Masih ingat kemarin, minggu kemarin saya mengatakan, Papa bawa sekantong gula, lalu tanya anaknya, cinta Papa enggak? Anak mengatakan, cinta Papa, tapi matanya lihat gula. Mulutnya, aku cinta Papa, matanya lihat kembang gula. Papa minta permen, Papa sudah kasih. Kamu cinta Papa enggak? Cinta. Sungguh?
Sungguh, kalau cinta, kasih permen kepada papa. Papa ya, mama bilang barang sudah kasih tidak boleh minta kembali. Papa pelit banget, sudah kasih saya ambil kembali. Tidak usah banyak debat, kasih kembali. Coba kasih permen, dia cari permen yang paling kecil. Satu, Pak, ini untuk papa. Nah itulah persembahanmu. Kurang ajar. Segala sesuatu diberi oleh Tuhan. Engkau beli baju, berani pakai jutaan, persembahan 2.000. Kurang ajar kamu. Kamu sudah menerima segala sesuatu dari Tuhan. Engkau bilang engkau cinta Tuhan. Waktu Tuhan minta sesuatu, Abraham mengatakan, anak tunggal yang kukasihi, anak satu-satunya, yaitu Ishak. Oke, saya berikan. Tapi kamu tidak. Engkau cari yang paling kecil, uang yang sudah rusak, yang tidak laku. Engkau berikan persembahan untuk Tuhan. Tuhan, engkau maha kuasa. 5 roti 2 ikan bisa cukup 5.000 orang. Ini juga engkau bisa robah, bukan? Engkau maha kuasa. Saudara-saudara sekalian, Tuhan mengatakan, nyatakan engkau cinta kepadaku. Engkau taruh permen yang paling kecil, kasih papa. Nah, engkau pergi tanya sama kakak, tahu tidak siapa paling cinta papa? Semua bilang siapa? Siapa? Saya. Buktinya apa? Papa sedang mengkunyah permen yang aku berikan di mulutnya. Coba lihat dia goyang-goyang mulutnya. Inilah orang Kristen. Dari mana engkau memberikan sesuatu kepada Tuhan? Dengan cinta apa yang engkau berikan kepada Tuhan? Engkau memberikan cinta kepada Tuhan yang berasal daripada cinta Tuhan yang beri kepadamu engkau sendiri. Saudara-saudara sekalian, kadang-kadang kita tidak mengerti berapa jahat kita, berapa kurang ajar kita, berapa pelit kita, berapa kita tidak mengerti akan rencana Tuhan. Kita cuma tahu saya ada satu orang dipanggil untuk malam dana daripada lembaga Alkitab. Saya tidak kenal, saya tidak tahu kenapa orang itu dipanggil. Dia bukan Kristen. Dan saya disuruh berkhotbah untuk lembaga Alkitab, saya berkhotbah. Ini terjadi kira-kira 10 tahun yang lalu. Dan ternyata orang itu, kalau tidak salah familinya Edi Tansil. Karena ada uang, karena kaya, dipanggil. Saya khotbah. Saya paling benci malam dana. Karena apa? Malam dana tujuannya uang, bukan muliakan Tuhan. Jadi panggil orang kaya supaya ditodong, supaya dapat uang. Sudah ada, puji Tuhan, saya sudah cukup. Saudara-saudara, membangun gereja masih kurang 100 miliar. Kalau tidak cukup, tidak apa-apa. Saudara tidak memberi, tidak apa-apa. Tuhan tidak perlu manusia. Amin. Tetapi manusia yang sudah dicintai dan dipilih dan diselamatkan Tuhan, dia harus mengenal, harus mengingat Tuhan. Saya waktu itu berkhotbah tentang Alkitab dan keagungan Alkitab. Sesuai itu semua tanda tangan. Mau kasih berapa? Waduh, saya lihat, loh ini bukan Kristen, itu bukan Kristen. Karena dia panggil orang Kristen menodong orang lah Kristen, asal dapat duit. Itu namanya anugerah Tuhan. Saya benci itu. Dan orang itu duduk di sebelah saya. Dia mau ngomong satu kalimat sama saya. Saya ingin ludahin dia. Tapi karena sudah bertobat, sabar dulu. Saudara-saudara, dia mengatakan, saya ini selalu ditodong. Buddha kah, Hindu kah, Islam kah, hari ini Kristen. Saya diam aja. Lalu dia mengatakan kalimat ini, saya seumur hidup sudah menolong banyak Tuhan. Saya sudah bantu Buddha, bantu Yesus, sudah bantu Muhammad. Saya begitu baik. Tetapi Tuhan seperti tidak baik sama saya. Aduh, saya ingin meludahi dia atau tempelin dia. Kalau dia anak saya sepa dia lagi. Saudara-saudara. Tapi saya pendeta, wah jadi pendeta susah ya. Tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh tendang orang lain. Saya duduk sabar di situ aja. Saya cuma kasih kalimat sama dia. You waktu lahir, tangan 2 kosong. Waktu mati, juga tangan 2 kosong. You mesti tahu. You bisa hidup, bisa napas. Itu anugerah Tuhan. Dan hari itu sampai hari ini saya tidak pernah melihat orang ini. Dan saya juga tidak ingin melihat. Kecuali kalau dia mau mendengar saya mengabari Injil. Dan saya mau bikin dia menjadi orang Kristen. Saudara-saudara, siapa manusia? Ada kayak kalau dia bayi lahir, wah, 20 rupiah di tangannya. Ada nggak? Tidak ada bayi yang lahir pegang uang koin. Sudah ada uangnya. Tidak ada. Tidak ada. Katanya Sakya Munis, pendiri agama Buddha, begitu lahir
langsung satu tangan ke atas, satu tangan ke bawah. Lalu mengatakan sekalimat, atas langit, bawah bumi, aku paling besar. Itu kalimat ateis. Itu kalimat paling sombong. Tapi maksudnya adalah dia mengatakan sifat manusia mempunyai sifat Buddha yang tidak lebih tinggi daripada itu. Itu maksudnya. Nah, saya tidak mengajar agama sekarang ya. Saudara-saudara, baca banyak, dengar banyak, ikut seminar yang penting supaya kau lebih pintar. Jangan bodoh. Saya kasih tahu, selama saya masih hidup, kalau engkau bisa mendengar tema-tema yang penting, jangan lalaikan kesempatan. Kalau mendadak saya meninggal, banyak hal yang akan saya bawa, engkau tidak dengar lagi. Nah, saudara-saudara sekalian, Satya Monis mengatakan manusia mempunyai sifat Buddha yang lebih tinggi dari siapapun. Bahkan langit bumi tidak lebih besar dari setiap diri manusia yang ada sifat Buddha di dalamnya. Saya mau tanya, adakah orang dilahirkan dari rahim ibunya bawa harta? Tidak ada. You come to the world with empty hand. You will leave this world empty hand. Semua yang diberikan di dalam dunia ini hanya ujian Tuhan. Bagaimana sikap dan reaksimu terhadap harta. Kalau hari ini saya mati, saya akan bersyukur kepada Tuhan. Karena hati saya belum pernah untuk harta. Kalau ada uang, saya akan jadikan barang-barang bernilai untuk mendidik zaman, untuk mendidik orang lain. Kalau saya punya uang sedikit, saya tidak akan beli barang yang mahal untuk dinikmati diri sendiri. Saya akan beli barang yang bermutu tinggi, baik di dalam seni, di dalam sejarah, untuk menjadi pendidikan seluruh umat manusia. Saudara-saudara sekalian, kita mencintai Tuhan, mencintai. Kapan kita mencintai Tuhan? Dengan apa kita mencintai Tuhan? Di sini dikatakan, kita mencintai karena Dia mencintai kita terlebih dahulu. Kita mencintai karena kita dicintai terlebih dahulu. Sebelum engkau mengenal Tuhan, sebelum engkau mencintai Tuhan, sebelum engkau percaya kepada Tuhan, Tuhan sudah merencanakan kirim Yesus mati untuk engkau. Paku di atas kayu salib, menderita sengsara, menderita kematian, dan segala siksaan daripada politik, dari ekonomi, dari pengadilan, dari hakim, dari hukum Taurat, dari segala sesuatu yang dipermainkan oleh manusia secara tidak beres. Karena Dia mencintai engkau, karena Dia mencintai kita, lalu kita baru bisa mencintai Dia. Di sini ayatnya. Kalau demikian, bagaimana saya tahu cinta Tuhan? Cinta Tuhan sudah dinyatakan melalui kematian Kristus. Kalau Tuhan tidak memberikan kesehatan, tidak apa-apa. Kalau Tuhan memberikan saya harus mati hari ini, tidak apa-apa. Kalau saya divonis kanker, saya tidak mencela Tuhan. Karena saya sudah diselamatkan. Itu adalah cinta kasih jauh lebih besar dari apapun. 2 minggu yang lalu saya ditelepon bahwa Amintung kanker kumat. Dan 3 tempat ada gumpalan lagi. Dan sekarang sudah kurus sekali. Tapi waktu saya ke Singapura, dia masih semangat, masih berdiri atas mimbar. Rambutnya semua sudah gundul, sudah kurus 6 kilo dalam 1 minggu. Di dalam 1 bulan dia tetap mau melayani. Mau balik lagi Jakarta. Saya bilang, jangan, engkau coba diam dulu. Engkau baik-baik pelihara. Kita mendoakan dan mengharapkan engkau hidup dengan sehat. Engkau sembuh dari penyakit. Karena gerakan ini masih memerlukan engkau. Dia salah satu pendeta yang paling mengerti gerakan ini dan paling setia, tetapi tubuhnya memang tidak sehat. Saudara-saudara sekalian, Tuhan memberikan cinta kepada kita. Jangan dinilai, kalau cinta saya berapa uang yang kasih? Kalau cinta saya kenapa sakit? Kalau cinta saya kenapa anak saya kurang baik? Kalau cinta saya mengapa dagang rugi? Kalau cinta saya, kalau di sini jawabannya, inilah kasih yang sudah dinyatakan kepada kita dari Tuhan, yaitu anaknya sudah mati bagi kita. Saudara, it is more than anything. It is far more than any value. Kristus mati di atas kayu salib. Inilah kasih yang dinyatakan di dalam hati kita. Kira-kira 24 umur saya sudah selesai dari sekolah teologi. Saya sudah menjadi dosen mengajar soal teologi. Dan saat itu saya menanya sendiri, kalau dokter bilang, Stephen Tong, 2 bulan engkau mati, di dalam 2 bulan kanker atau penyakit apa engkau mati. Lalu setelah Tuhan melalui dokter katakan kepada saya akan apa? Nangis, teriak, marah-marah, meninggalkan iman,
berontak kepada Tuhan, pergi ke dunia, tidak tahu lagi berdoa atau bagaimana. Saya mikir-mikir, kalau umpama andai kata satu hari dokter bilang sama saya, 2 bulan lagi engkau mati, saya akan apa? Saya berdoa di hadapan Tuhan. Keputusannya adalah, kalau sisa 2 bulan, saya akan pakai 60 hari membagi traktat berpuluh-puluh ribu sampai saya jatuh mati di tengah jalan, supaya orang lain mengenal Yesus mencintai mereka. Sebelum saya mati 60 hari, saya akan maksimal memakai untuk menginjili orang lain. Saya tidak akan baca buku lagi. Saya akan membagikan Injil, bagikan kasih Kristus kepada orang lain. Karena apa? Karena dia terlebih dahulu mencintai saya. Dia sudah mati bagi saya. Masa saya hidup untuk diri sendiri? Saya akan hidup untuk Tuhan. Tuhan mati bagi saya. Tuhan bangkit bagi saya. Supaya saya hidup bagi dia. Dan supaya akhirnya saya mati bagi dia juga. Saudara-saudara, orang yang mengenal cinta Tuhan, hidupnya pasti berubah. Engkau daripada seseorang bagaimana berkhotbah, bagaimana melayani, engkau bisa merasakan di dalam sedalam-dalam hatimu, dia sudah dirubah berapa banyak. Bukan karena titelnya, bukan karena bakannya, bukan karena hebatnya, tapi karena jiwa pengorbanan dan jiwa cinta kepada Tuhan. Tak mungkin dibendung oleh kepura-puraan. Saudara-saudara, saya mau tanya, berapakah besar, berapakah sungguh, berapakah tekun cintamu kepada Tuhan dan cintaku kepada Tuhan? Kalau Tuhan sudah mati bagi kita menyatakan cintanya, lalu selanjutnya dikatakan, mari kita belajar saling mengasihi. To love God and to love others. It should not be only in our tongues, but in our deed, in our faithful honesty before God. Ini realita, ini rohani. Kiranya Tuhan memberkati kita menjadi orang Kristen yang betul-betul mengenal asal usul, awal, akhir, dan mengenal sumber cinta sambil mengetahui bagaimana belajar cinta kasih Kristus yang lebih dahulu dari kita masing-masing. Hari ini saya berkhotbah sampai di sini saja. Mari kita tunduk kepala, kita masuk dalam doa.